Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sari Devi Astri, Dina Utari, Rudi Iswahyudi, Dimas Catur Ramadhani, dan Cornelia Anggun Lestari. Di sini kami akan membahas tentang graf bunga matahari tertutup. Pada graf bunga matahari tertutup, kita akan membahas tentang mencari bilangan kromatik menggunakan pewarnaan graf, mencari pelabelan prime kordial, dan mencari bilangan dominasi VE pada graf bunga matahari tertutup. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu graf bunga matahari tertutup. Graf bunga matahari tertutup merupakan graf roda yang memiliki satu simpul tambahan pada setiap sisinya, dan setiap simpul tambahan tersebut bersisian dengan dua simpul pada sisi graf roda, serta diberi cycle di bagian luar. Graf bunga matahari tertutup juga dapat digambarkan dengan graf bunga matahari biasa, namun ditambah sisi-sisi yang menghubungkan setiap sisi luar graf bunga matahari sehingga menjadikannya graf bunga matahari tertutup. Selanjutnya, pewarnaan sisi dan titik pada graf bunga matahari tertutup dapat dilihat pada gambar di slide. Di sebelah kiri terdapat pewarnaan sisi, di mana bilangan kromatik graf bunga matahari tertutup adalah 9, dan di sebelah kanan terdapat pewarnaan titik atau simpul, di mana bilangan kromatik graf bunga matahari tertutup adalah 4. Satu hal yang harus diingat pada pewarnaan sisi dan titik, yaitu pada pewarnaan sisi, dari sisi satu ke sisi lainnya tidak boleh sama. Begitu juga dengan pewarnaan titik. Pada titik satu ke titik lainnya tidak boleh sama. Setelah kita mempelajari tentang pewarnaan sisi dan pewarnaan simpul pada graf bunga matahari tertutup, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pelabelan primakordial untuk graf bunga matahari tertutup. Apa itu pelabelan primakordial? Nah, pelabelan primakordial merupakan suatu bentuk pelabelan pada titik yang label sisinya mengikuti label titiknya. Didefinisikan sebagai fungsi VG ke himpunan 1, 2, 3, sampai P, di mana P adalah banyaknya titik di graf G. Selanjutnya adalah pelabelan primkordial untuk graf bunga matahari tertutup. Pertama, kita harus menotasikan secara umum titik dan sisi pada graf tersebut. Berikut ini gambar 1 adalah penotasian secara umumnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh kasus dengan N sama dengan 4 dan M sama dengan 9. N di sini adalah menunjukkan cycle dari graf tersebut, dan M adalah menunjukkan simpul. Nah, dari gambar tersebut kita tahu bahwa banyaknya simpul dari graf bunga matahari tertutup adalah 9. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk pelabelan suatu graf, simpul-simpul yang bertetangga haruslah nilai FPB itu sama dengan 1 dan memenuhi EF0 min EF1 itu kurang dari sama dengan 1. Nah, pada graf tersebut kita tahu bahwa simpul 1 itu bertetangga dengan 5. Untuk nilai FPB-nya itu sama dengan 1. Kemudian 1 itu bertetangga dengan 7, nilai FPB sama dengan 1, 7 dengan 8 juga bernilai 1, 8 dengan 5 juga bernilai 1, dan sampai simpul ke 9. Akan tetapi untuk kasus N sama dengan 4 dan M sama dengan 9, harga mutlak selisihnya adalah sama dengan 7. Sedangkan kita tahu bahwa syarat untuk graf dikatakan pelabelan primkordial itu EF0 dikurang EF1 kurang dari sama dengan 1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa graf bunga matahari tertutup dengan C4 K9 tidak memenuhi syarat primkordial. Nah, bagaimana dengan graf yang sama? Kemudian kita ubah pelabelan untuk simpul-simpulnya, dan ternyata seperti pada gambar di slide, kita tahu bahwa harga mutlak selisihnya adalah sama dengan 4. Nah, dengan demikian
kita tahu bahwa untuk graf bunga matahari tertutup dengan kasus N sama dengan 4 dan M sama dengan 9 itu tidak memenuhi syarat prime kordial. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pelabelan prima kordial tidak dapat diterapkan pada graf bunga matahari tertutup. Karena saat kita lakukan percobaan baik itu di graf N3, N4 maupun N5, tidak ada satupun yang memenuhi syarat prime kordial, terutama pada syarat EF0 dikurang EF1 kurang dari sama dengan 1. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan dominasi VE atau vertex at graf bunga matahari tertutup. Definisi suatu himpunan simpul di G dikatakan sebuah himpunan dominasi vertex at jika untuk semua sisi E elemen dari G terdapat simpul V elemen dari S. Sedemikian sehingga V mendominasi E. Simpul U elemen dari VG mendominasi sebuah sisi PW elemen dari EG jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat pertama U sama dengan V atau U sama dengan W, di mana U bersisian dengan PW. Syarat kedua yaitu UV atau UW adalah sisi di G, di mana U bersisian dengan sisi yang bertetangga dengan VW. Sehingga kardinalitas minimum dari himpunan dominasi vertex at disebut bilangan dominasi vertex at pada G dan dinotasikan sebagai gamma VEG. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu graf bunga matahari tertutup dengan C3K7, yaitu dominasi VE, dengan VG-nya yaitu V1 sampai V7, dan EG-nya sebagai berikut. S subset VG dan S adalah himpunan dominasi vertex at pada G. Terdapat beberapa kemungkinan himpunan dominasi vertex at pada graf G untuk menentukan bilangan dominasi vertex at pada graf G. Dapat dilihat gambar di samping, yaitu kita menggunakan satu simpul, yaitu simpul V4. Himpunan dominasi vertex at S1 yaitu simpul V4 memenuhi kedua syarat berikut. Syarat pertama yaitu V4 bersisian dengan V1 V4, V1 V2, V1 V3, V2 V4, V3 V4, V4 V5, dan V4 V6. Dan syarat keduanya yaitu V4 bersisian dengan sisi yang bertetangga dengan V1-nya dengan V4, V1 V2, V1 V3, V2 V4, V3 V4, V4 V5, V4 V6 yaitu V2 V5, V3 V6, V2 V7, V3 V7, V5 V7, V6 V7, V2 V3. Jadi simpul dari V4 mendominasi V1 V4, V1 V2, V1 V3, V2 V4, V3 V4, V5 V4, V4 V6, V2 V5, V3 V6, V2 V7, V3 V7, V5 V7, V6 V7, dan V2 V3. Selain V4, yang bisa mendominasi semua seperti ini adalah simpul V2 dan V3, atau dengan kata lain satu simpul di cycle graph bunga matahari tertutup C3K7 sudah cukup mendominasi keseluruhan graph C3K7. Baiklah, di gambar 2 ini kita dapat melihat graf bunga matahari tertutup dengan N sama dengan 4. Kita di sini melihat bahwasanya titik-titiknya ada V1 sampai V9 dengan simpul-simpul yang tertera sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari dominasi vertex J-nya pada graf bunga matahari tertutup untuk N sama dengan 4. Next slide. Di sini kita dapat melihat himpunan dominasi vertex G-nya. Yang pertama ada V2 dan V5. V2 kita lihat syarat satunya bersisian dengan simpul-simpul sebagai berikut: V1 V2, V2 V3, V2 V4, V2 V6, dan V2 V7. Dan syarat kedua, dia bersisian dengan sisi yang bertetangga dengan sebagai berikut. Sehingga dapat kita lihat dominasi dari simpul V2 adalah V1 V2, V2 V3, V2 V4, V2 V6, V2 V7, V1 V3, dan V1 V4, V1 V5, V3 V5, hingga V7 V8. Kemudian untuk V5-nya
syarat satunya dia bersisian dengan V1 V5, V1 V3, V1 V4, V5 V8, V5 V9. Dan yang keduanya dia bersisian dengan sisi yang bertetangga dengan sisi-sisi sebagai berikut. Sehingga V5 mendominasi V1 V2, V2 V3, V2 V4, V1 V5 hingga V7 V8. Karena V2 dan V5 sudah mendominasi semuanya, semua sisi yang ada, berdasarkan A dan B, V2 dan V5 merupakan himpunan dominasi vertex G dengan kardinalitas 2. Selain V2 V5, next slide, ada V3 dan V4. V3 juga sama, dia bersisian dengan V1 V3 hingga V3 V9. Kemudian dia bersisian dengan sisi yang bertetangga dengan V1 V3, V2 V3, V3 V5, V3 V6, V3 V9 dengan sisi yang bertetangga yaitu V6 V9, V1 V2, V1 V5 hingga V4 V5. Sehingga simpul V3 mendominasi V1 V3, V2 V3, V3 V5, V3 V6, V3 V9, V6 V9, V1 V2, dan V1 V5 serta V1 V4, V5 V8 hingga V4 V5. Simpul V4 juga mendominasi sisanya. Dia bersisian dengan V1 V4 hingga V4 V8 dan dia mendominasi V1 V4, V2 V4, V4 V5, V4 V7, V4 V8 hingga V5 V9. Sehingga berdasarkan simpul A dan B, yaitu simpul V3 dan V4, mereka merupakan salah satu himpunan dominasi vertex G dengan kardinalitas 2. Dikarenakan 2 adalah kardinalitas terkecil, maka untuk simpul V4 ini kita dapat diambil yaitu bilangan dominasinya untuk vertex G-nya yaitu 2. Kesimpulan, bilangan dominasi vertex G merupakan suatu kardinalitas minimum dari semua himpunan dominasi vertex G, yang mana dalam artian jika ada dominasi simpul yang lebih besar dengan kardinalitas yang lebih besar, maka tidak diambil. Yang diambil adalah kardinalitas yang paling kecil, yaitu 2 untuk N sama dengan 4. Pada percobaan graf bunga matahari tertutup ini, kita sudah mencoba beberapa graf bunga matahari tertutup, seperti untuk kelanjutannya seperti N5 maksudnya, hingga N8, sehingga didapat suatu bilangan dominasi vertex G untuk graf bunga matahari tertutup dengan N sama dengan 1, didapat bilangan dominasinya yaitu N sama dengan 3, didapat bilangan dominasinya 1. Untuk N sama dengan 4 kita dapat 2. Sedangkan untuk N5, graf bunga matahari tertutup N5 hingga N8, didapat bilangan dominasi vertex G-nya yaitu 3. Jadi, pada materi yang disampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada pewarnaan graf tidak boleh ada warna yang bertetangga. Dan pada pelabelan prime kordial, graf bunga matahari tertutup tidak bisa menggunakan pelabelan prime kordial, dikarenakan tidak ada satupun yang memenuhi syarat prime kordial, terutama di syarat EV0 min EV1 sama dengan 1. Dan pada bilangan dominasi VE, pada percobaan dengan graf bunga matahari tertutup ini, didapat suatu pola menyelesaikan penentuan nilai kardinalitas. Pola yang didapat yaitu gamma Cn sama dengan 1 untuk N sama dengan 3 dan 2 untuk N sama dengan 4 serta 3 untuk N kurang dari sama dengan 8. Sekian materi dari kami. Terima kasih.